Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Wasid, dengan 3 digit NIM usul 8. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Dasar Sistem Kontrol, yaitu pemodelan Simulink dan kontrol PID, di mana tujuan dari praktikum ini adalah dapat memahami tentang pemodelan Simulink dan kontrol PID. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada penjelasan dari pemodelan kontrol PID. Nah, pemodelan adalah proses membuat representasi matematis dari suatu sistem fisik agar bisa dianalisis dan disimulasikan. Selanjutnya di sini ada kontrol PID. Kontrol PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini masih sedikit aja. Kita akan bahas yang lebih lengkap di sini kontrol PID. Kontrol PID salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan dalam berbagai sistem teknik, mulai dari industri hingga otomasi sederhana. PID sendiri singkatan dari yang sudah saya sebutkan tadi, di mana masing-masing mewakili aksi kendali berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, prinsip kerjanya dia akan membaca selisih dari atau nilai error antara nilai acuan yaitu set point dengan keluaran dari sistem, kemudian menghasilkan sinyal kendali untuk memperkecil nilai error tersebut. Oke, selanjutnya, nah pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ada 4 permodelan, yaitu tank level, mass spring damper, servo motor, dan quarter gun model. Dari 4 ini saya akan menjelaskannya di aplikasi MATLAB, yaitu akan menggunakan Simulink. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu adalah tank level. Nah, apa sih ini tank level? Tank level ini termasuk pemodelan sistem tangki air yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara debit masuk dan debit keluar dan tinggi dari permukaan air tersebut. Nah, untuk penggunaan kontrol proporsional ini, yaitu merupakan bentuk paling sederhana dari pengendalian dalam sistem otomatis. Selanjutnya ada mass spring damper. Nah, pasti kalian masih jarang nih dengar apa itu mass spring damper. Nah, kali ini akan saya jelaskan apa itu mass spring damper. Nah, ini termasuk dalam pemodelan yang menggambarkan sistem mekanik sederhana yang memiliki massa konstanta pegas, dan koefisien redaman. Nah, selanjutnya ada fungsi transfer. Fungsi transfer adalah cara untuk mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sebuah sistem dalam bentuk rasio di domain S-domain. Oke, mass spring damper ini nanti akan saya jelaskan dalam penjelasan di aplikasinya. Selanjutnya ada servo motor. Nah, pasti udah nggak asing nih tentang servo motor. Servo motor ini merupakan motor yang digunakan, yaitu dia akan melibatkan persamaan listrik dari tegangan maupun arus. Selanjutnya ada di mekanik, yaitu torsi dan kecepatan. Dan untuk S-domain itu merupakan perubahan domain dari waktu ke frekuensi. Nah, selanjutnya nih ada terakhir. Model yang terakhir yaitu quarter gun model. Apa sih itu quarter gun model? Itu adalah model matematis sederhana yang digunakan untuk mempelajari perilaku suspensi kendaraan, seperti pada shock breaker, pada motor maupun mobil. Selanjutnya, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai permodelan Simulink dan kontrol PID. Selanjutnya kita akan melakukan praktek menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, selanjutnya fungsi yang digunakan adalah Simulink. Oke, langsung saja kita ke MATLAB-nya. Sebelumnya, nah ini adalah modul yang saya gunakan. Nah, di mana kita akan menggunakan modul ini. Yang pertama ada menggunakan ini adalah tangki air ya. Tangki air itu dibarnya seperti ini. Oke, langsung kita ke MATLAB-nya saja. Saya sudah membuatnya. Ini sama ya seperti yang ada di sini. Tadi ada rem, gain, dan ini. Nah, namun saya masih belum menambahkan
nilainya. Yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu di sini. Kita klik titik 3, create variable. Yang pertama ada graph sama v. Kita enter saja, kita create. Oke. Maaf sebentar. Oke, selanjutnya di sini dia ada R dan di sumnya ini. Nah ini yang segitiga ini namanya gain ya. Gain ini dia akan menambahkan. Ini tadi adalah R. Kita buat dari sini saja. Oke. Create variable. Kita bikin R. Oke, kita create. Oke. Selanjutnya di sini ada A, ini DU per DT. Ini kita bikin A. Harusnya di sambung. 3. Nah, di sini adalah A. Create. Oke. Nah, nanti untuk hasilnya kita dapat melihat di scope ini. Nah, ini kan belum ada kan, karena belum saya run. Langsung aja kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Dia emang harus akan menjadi seperti ini. Dia akan naik terus ke atas. Oke, nah, mungkin itu untuk percobaan yang pertama. Kita mungkin nanti akan langsung kita lakukan ke percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu tadi mengenai mesh spring damper. Oke. Buatnya kita buka saja. Di sini gitu. Kita sudah buatnya di sini. Oke, untuk yang ini kita harus terlebih dahulu digunakan. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ini ada step, terus ada gain, ada add, bukan add sini ya, add ada positif dan negatif, lalu gain lagi, integratornya ada 2, scoop gainnya berarti di sini ada 4 dan yang 2 ini adalah berlawanan arah. Oke, ini sudah saya buat di sini, namun untuk variabelnya belum saya tambahkan, kita tambahkan terlebih dahulu. Kita create variable, kita tuliskan saja, kita klik OK, kita ganti semuanya menjadi K dari gainnya. Oke, sudah. Selanjutnya lalu kita akan run. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk hasil gelombangnya ya. Kenapa gelombangnya seperti ini? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini termasuk ke dalam tadi yaitu mesh spring damper atau kerapatan dari per. Nah, jadi kenapa menjadi ini seperti ini? Karena nih misalkan Anda pakai motor, naik motor, lalu ada polisi tidur. Kan awal mulanya dari kerapatan shock breaker-nya itu seperti biasa kan. Nah, ketika ada polisi tidur, dia akan menjadi rapat nih, naik, lalu dia akan ketika sudah melewati polisi tidur tersebut, nantinya dia akan kembali mulai stabil lagi. Atau juga bisa dibilang seperti kayak misalnya Anda nih ingin naik motor terus ada tanjakan, otomatis kan motor akan perlu tenaga ekstra kan. Nah, kita tarik gasnya lagi, lalu ketika misalnya sudah agak turun, dia akan kembali stabil. Seperti itu dari mesh spring damper. Oke. Selanjutnya kita ke rangkaian selanjutnya mengenai servo motor. Ini ya, kita akan buat seperti ini di Simulink juga. Oke, kita buka terlebih dahulu. Sudah membuatnya di sini. Oke, sebelumnya
ini kita dulu. Oke, kita masukkan dulu angkanya di sini konstan 5. Oke. Selanjutnya di sini tadi kita konstan 5. Ini 1/L, R sama KT. Kita tambahkan dulu yang ini. Nilainya adalah R. Oke. Kita bikin satu dulu. Kita bikin tambah variabel ya. R kita create, kita klik OK. Terus di sini itu 1/L ya. Untuk itu kita tambahkan dulu variabel L, lalu kita buat baru 1/L. Oke. Di sini itu tadi KT sama KB yang di atas. Aku bikin terlebih dahulu variabelnya menjadi KT. KT, kita klik, kita klik OK. Di sini itu KB. Kita create variabel terlebih dahulu. KB, klik OK. Nah, di sini itu konstan tadi 1/J. Kita buat variabel J terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi 1/J. Oke. Selanjutnya di sini itu B kalau tidak salah. Ya, sini B, kita ubah variabel B. Oke. Nah, kayaknya ada yang salah. Oh, ini di sini minus. Ubah menjadi minus. Oke. Tidak bisa. Ya kan salah di integrator sama G dan KT. Oke. Ini semua di situ kita harus gunakan dulu di sini. Kita coba run. Sini sudah sesuai. Dia akan naik ada di posisi ketika nilainya itu adalah 5. Kalau misalnya kita ubah nilai konstan di sini menjadi misalkan 7, otomatis nilai puncaknya juga harusnya berubah. Nah, di sini kan dia berubah menjadi 7. Seperti itu untuk pengalaman ketiga. Selanjutnya kita akan zoom out dulu gampang. Selanjutnya kita ke percobaan terakhir yaitu mengenai ini dia quarter car model. Nah, ini seperti ini ya bentuk dari rangkaiannya. Nah, untuk yang terakhir ini saya belum membuatnya, jadi kita bikin terlebih dahulu. Oke, dan kita akan dua ya. Pertama kita tambah headnya tadi itu kita lihat terlebih dahulu. Headnya 1, 2, headnya ada 2 dan mungkin gainnya ada 1, 2, 3, 4, 5, gain ada 5, sumnya ada 3. Kita bikin dari gain terlebih dahulu. Gain kita fokus saja lebih cepat. Tapi master 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Terus integratornya ada 4. Kita tambahin dulu integrator. Kita copy lagi seperti tadi. Sudah 4. Oke, integratornya sudah 4. Terus scope-nya ada 2.
kita tambahkan scoop kita copy paste. Terus di sini adalah sum yang ada 1 2 sumnya 1 2 3 ada 3 nih. Oke, kita tambahkan sum. Kita kita lihat dulu ini minus plus oke. Berarti yang mana nih? Kita harus ubah itu untuk nilainya ya. Nanti di sini minus dan di sini kita bikin yang nah garisnya ini ya. Salah. Sebentar aku pakai dulu demo. Coba kita cari di sini set. Ya, sambil menunggu ini kita buat lebih dahulu sama yang ini. Apakah harus bisa diikuti atau tidak? Oke, ternyata hanya perlu diklik aja. Kita ubah yang depan ini jadi minus. Oke, sudah sesuai. Kita perlu 1 2 3 buah kita pilih paste sebanyak juga ya sudah integrator sudah yang belum itu ini ya ini kita tambahkan dulu aja kita tambahkan subtract aja ya plus lagi nah kita geser nah mungkin ini lebar sama terus di sini juga hampir sama kita kasih jarak lumayan jauh saja kita datang sebelah sini dia itu ada 3 negatifnya 2 berarti kita negatif negatif positif oke ya sudah sesuai terus di sini kita tambahkan ada di sini gainnya 1 terus subtract-nya 1 ternyata lagi di sini integrator maksud saya oke selanjutnya ada scoop-scoopnya itu kita geser dulu itu harus sini oke selanjutnya dia akan ada di antara integrator antara mode solid bersam nah di sang dan ini kita ada gain lagi kita flip terlebih dahulu tadi format kita flip buat dia seperti ini oke kita sambungkan terlebih dahulu sini 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 ke sini ke sini dan ini ke positif ya terus kita tarik terlebih dahulu ke sini oke oke selanjutnya ada kita buat ini ke atas terlebih dahulu di antara integrator ternyata saya bisa terlebih dahulu biasanya kita geser saja oke kita terus ini lagi kita luruskan saja dengan integrator atas sama ya selanjutnya kita perlu gain juga di sini kita flip lagi kita tambah terus di sini
yang ini kita masukkan ke sini, kita masukkan kita pilih ke sini. Oke, sudah jadi yang atas. Selanjutnya kita ke fokus ke yang bawah. Di sini ada sebelah tadi gain lagi, gambar berjarak. Terus di sini ada integrator sama seperti tadi dua. Dan lagi ya gain integrator cukup gain bersama ya apa yang selantas kita bikin ini lagi integrator terus kita flip dulu gainnya. Oke, di sini tadi kita kita sambungkan lagi ke tadi langsung saja terlebih dahulu. Oke, sudah. Sini ini ada di sini. Ada di antara scope dan integrator ini sama masuk ke dalam sun. Kita geser saja baru bisa lupus. Nanti, nanti. Selanjutnya ada kita lihat sama yang atas di antara integrator. Terus ini negatif ya di sini. Ini terlebih dahulu masuk ke dalam yang sebelah sini. Ya, terus kita bikin ini di integrator dan integrator. Terus yang udah negatif udah yang gain ini. Gainnya pas, biasa gainnya sini dan gain sini. Yang bawah, tengah itu yang bawah, yang atas itu yang atas. Maaf salah, ini kita hapus dulu. Lebih keangkat. Gain yang atas sama dengan atas. Kita tarik dulu ini sama dengan yang ini. Dan ini kita taruh di ini yang sebelah sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ubah apa namanya ini variabelnya. Kita mulai dari yang atas dulu. Ini jadi 1/MC seperti tadi. Kita variabelnya ubah menjadi MC. Create. Kita bikin satu per MC. Oke. Ya, ini karena dia kenapa Kak? Karena dia terlalu kecil. Kalau bisa terlihat kita besarkan. Ini ya, 1 per MC sudah sesuai. Terus ini C1 sama K1. Ini C1, ini K1. Kita tambahkan variabel C, C1. Oke. Sepertinya harus semuanya langsung. Lalu bikin variabel dulu. C1, cekrek. Sama tadi aku lihat K1 1 per MS. K1 yang bawah ini K2 ya. Oke. Ini kita bikin K1 variabelnya. 1. Oke. Dan ini K2. Kita ambil. Oke. Selanjutnya
Ini 1/ms, dan tidak ada yang lagi perlu diganti. Oke, ini kita buat variabel ms terlebih dahulu. Oke, kita bikin 1/ms. Oke, ini biar terlihat kita bisa saja punya. Oke. Selanjutnya yang terakhir oh ya, di sini dia perlu ada satu lagi yaitu lupa ini step masalah step atau oh ya ini kita perlu menambahkan step di sini untuk masuk ke dalam apa namanya misalnya ya mungkin ini sudah jadi kita lihat lagi di sini dia ada step aslinya tapi tidak terlihat. Di sini sudah sesuai ya integrator 1, 2, 3, 4 integrator 4 dan diskusi sama. Oke, langsung saja kita coba untuk kita tes dulu. Mungkin langsung saja kita untuk run. Coba untuk scope pertama. Untuk scope yang kedua, nah di sini ada perbedaan ya. Untuk scope yang atas dan scope yang bawah, dia ada perbedaan di sini. Mana ini kan mengenai quarter car model kan atau suspensi yang ada pada kendaraan. Ini ada ini kalau ada suspensinya hampir sama. Ya akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin ini aja. Ini dari hasil praktikum kali ini. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.